Dia kalau nulis biasanya 40-50an satu artikel. Ya kalau cuma 10 itu sedikit sih, nggak apa-apa sih. Kalau cuma targetnya 10 kan gampang banget. Tapi dibaca loh ya, betul ya. Jangan banyak nggak dibaca. Ya daftar pustakanya 200, saya dibaca cuma judul sama abstrak. Ya. Abstrak, cara baca artikel itu memang betul dari abstrak. Ya saya pernah ketemu mahasiswa ngomong, saya cari yang menarik Pak. Loh, baca abstraknya dulu. Kalau abstraknya itu relevan dengan topikmu, baru dicari bagian mana yang relevan. Jangan dibaca semua dulu kesesuaian. Abstraknya aja dulu dibaca. Oh ternyata sesuai, baru cari tahu. Boleh nggak tanya AI Pak untuk baca artikel kalau bingung? Silahkan, tapi setelah tanya AI, konfirmasi baca lagi artikelnya. Jelas ya? Jangan full ikut AI ngomong apa copy paste baru perkataannya supaya nggak kelihatan plagiat gitu ya. Jangan. Baca yang benar. Kemarin anak saya di UC, anak S2, ya mantan asisten, dia lulusan di sini terus masuk di Maksi S2. Dia presentasi, ditanya sama pengujinya, itu artikelnya pakai artikel ini ya, coba jelaskan isinya apa. Ya. Jadi lebih baik untuk artikel yang utama, mungkin nggak sampai 5 sih, rujukan utamanya, yang lainnya mungkin cuma pendukung. Ya, yang sampai berapa belas itu pendukung. Tapi utamanya 5. Nah 5 itu paling nggak kalian paham masing-masing isinya apa. Oke ya. Minimal 5 yang jadi kekuatan itu yang dipahami. Kalau yang anak bimbing saya kemarin cuma 1 yang utama, jadi dia aman sih, menguasai banget. Ya, dia bisa menceritakan. Itu artikelnya ngomong ini kasus ini yang diangkat, kasus ini yang diangkat. Itu kasusnya menarik. Kasusnya menarik. Jadi artikel yang dia baca ini bisa dicari ya. Kata kuncinya adalah ini, moral interlocutor. Itu salah satu artikel di akuntansi yang moral interlokutor. Jadi mungkin kalian enak dengan hitung-hitungan, dengan standar, dengan politik standar. Mau ngomongin moral, ini salah satu rujukan yang bagus. Dan artikel ini dia ngambil dasar teorinya adalah justice theory, teori keadilan. Jadi kalau perusahaan berbisnis, ya dia sangat kapitalis demi keuntungan orang-orang tertentu, itu secara justice bagus nggak? Ya kira-kira artikel ini bahas seperti itu. Akuntansi loh itu terbit di jurnal yang bagus dan tahun 2024 baru tahun kemarin. Jadi akuntansi itu sangat luas. Yaitu biologi akuntansi, bahas akuntansi tuyul. Itu skripsi anak saya di tahun 2016. Ya kalau penasaran itu bahas apa sih Pak, bahas tuyul itu ya, ya dibaca aja. Jadi akuntansi itu bisa kemana-mana. Tapi terus terang saya waktunya tapi menarik sih, pengalaman menarik. Dan dia ketemu topik itu ketika dia sudah tidak punya topik lagi. Ketika dia ada jalan yang lain gitu ya. Dia bimbingan ke saya, ngasih topik A. Saya bilang, aduh itu terlalu pasaran, resiko dapat A-nya kecil. Kayaknya ketiga atau keempat tuh tuyul itu keluar. Mungkin dia juga frustasi gitu ya. Tapi sebahas tuyul aja mungkin Pak Boninya setuju gitu ya. Dia setuju akan jalan. Sebenarnya itu konsepnya sama dengan valuasi nilai saham. Saham itu tangible atau intangible? Pernah lihat wujudnya saham kayak apa? Enggak ya, intangible kan? Ada harganya enggak? Tuyul juga begitu kan? Wujudnya kita nggak pernah tahu. Hanya orang yang percaya bisa melihat, yang percaya ada bentuknya gitu ya. Tapi ada nilainya enggak? Ada. Terus apa bedanya dong? Apa? Nah, yaitu dari sisi kepercayaan akhirnya pro kontra, yaitu memang betul gitu ya.
Kenapa saham tidak diharamkan? Ya mungkin yang mau studi dari perspektif syariah atau Islam gitu kan, silakan. Itu menarik kajian seperti itu. Jadi orang baca itu nggak bosan gitu, ya. Penerapan EBC pada PT EGZ, waduh gitu ya. Perancangan sistem informasi pada revenue cycle, waduh itu kan tugasnya nasi ya. Kenapa dibawa ke skripsi? Perancang SPM, ya, personal control, apa bedanya dengan tugas SPM? Jadi skripsi itu harusnya ilmunya lebih tinggi lagi daripada sekedar tugas kuliah. Oke, saya buka lagi diskusi, pertanyaan. Ini momen mungkin yang bukan anak bimbing saya dan kualitatif, mungkin saya menguji kalian. Mungkin loh ya. Nah makanya silakan dieksplor dari perspektif penguji itu seperti apa. Kalian punya topik ini, ada kekhawatiran ini, ragu dengan itu, silakan kita diskusi sekarang. Saya akan mencoba mewakili teman-teman saya yang biasanya menguji bareng saya. Kira-kira apa yang menjadi titik kritis mereka untuk ditanyakan? Ya. Ini sih Pak, saya kan ambil soal judulnya kan masih belum pasti gitu kan Pak ya, benar-benar saya mau judulnya gimana. Cuman sejauh ini topik saya itu tentang climate risk, ya climate risk yang di suatu perusahaan itu, perusahaan ini kan pengeringan gitu kan Pak, komoditas pengeringan, jadi butuh sinar matahari. Nah sebelumnya itu masih konvensional pakai penjemuran di lahan jemur, tapi dengan kondisi perubahan iklim yang seperti ini udah nggak bisa lagi optimal kalau misalnya masih pakai Waktunya pasti. Ya, jadi ada pertimbangan untuk investasi di oven yang saya masukkan ke capital budgeting. Nah, tapi saya pertimbangannya adalah kalau misalnya saya analisisnya di bulan-bulan berikutnya, kalau saya cek di perkiraannya itu udah masuk ke kemarau, Pak. Nah itu gimana Pak? Nah itu kan meneliti kan ada ruang lingkup. Iya. Nah ruang lingkupnya dirimu mau ambil yang tahun atau bulan yang mana dulu? Atau membandingkan musim nggak jelas sama kemarau. Perasaan kemaraunya pun juga momennya mungkin nggak seperti dulu yang teratur ya. Betul. Sudah Makanya nggak pasti kan. Iya betul. Jadi kalau memang mau ambil ya ambil rata-rata aja tahun berapa sampai tahun berapa. Kira-kira tren musimnya bagaimana? Ya itu namanya ruang lingkup penelitian. Dibatasin, kalau enggak nanti waktu ujian tanyanya aneh-aneh. Tuh tahun ini kan kemarau, kan beda dengan itu. Makanya ketika kita ada lingkupnya, kita jelas, Pak, Bu, ruang lingkup riset saya itu pada bulan ini sampai bulan itu tahun berapa. Jadi yang saya teliti itu kondisi pada saat itu ruang lingkup penelitian. Ngelesnya begitu. Oke, itu topiknya bagus. Tinggal eksekusinya yang harus bagus juga. Oke, silakan. Kalau ada lagi yang mau didiskusikan. Tipu hati-hati ya. Oke, tipu hati-hati. Ada dosen yang lihat tiap halaman ada tipu sudah ilfil untuk menguji. Hati-hati, tak kasih tahu. Ada dosen lain yang menguji. Misalkan Anda pakai kata-kata efisien dan efektif, ditanya yang benar efektif dulu atau efisien dulu. Judulnya dibongkar, belum isinya. Meningkatkan efektivitas, ditanya emangnya efektif bisa ditingkatkan? Tidak bisa loh. Efektif itu dicapai, itu goals. Ketika dicapai sudah ke situ. Kalau mau ditingkatkan goals, bukan efektivitasnya. Kalau efisiensi bisa ditingkatkan. Jadi hati-hati Anda pakai kata-kata yang unik-unik ya di judul. Mungkin itu ditanyakan. Ada yang meneliti tentang error, tapi judulnya fraud. Wah itu juga kacau. Beda loh ya, fraud dengan error. Ya. Oke, tadi ada yang mau nanya, silakan. Jadi sebenarnya saya cuma minta pendapat Bapak aja sih. Kalau seandainya kita punya dua pembimbing nih Pak, Ya. terus jawabannya dua pembimbing Beda. ini bertolak belakang banget. Kira-kira kita sebagai mahasiswa pembimbingnya ini enaknya gimana sih Pak? Oke. Boleh tahu nggak? Bukan namanya. Topiknya tentang apa ini? Dan pro kontranya apa? Saya bahas tentang
keseimbangan antara hubungan keluarga sama hubungan profesional bisnis. Oke. Nanti ngaruhnya ke sustainability going concern-nya perusahaan ini. Oke, going concern ya. Tapi saya langsung ambil dari perspektif socio-emotional Oh, wealth theory. iya. Nah itu Pak. Nah di socio-emotional wealth theory ini kan ada aspek fiber kan Pak. Oke. 5. Jadi dimensinya social-emotional wealth Emotional. ada 5. Terus perspektifnya dua dosen itu apa dan apa? Gini, saya kan mau bikin research question Pak. Nah pertama saya tanya research question ini apa langsung dihubungin sama fiber ini aja nggak ya? Oh, kan, dengan topik yang spesifik iya, itu. Oke. benar. Terus? Dosen pembimbing 1 bilangnya, oh nggak usah, kamu pokoknya pertanyaan apa aja, mini research question apa aja yang nanti mendukung main research questionmu. Ya. Tapi dosen pembimbing kedua Yang tak dimasukkan. minta pokoknya mini research question ini semua mencakup fiber ini. Oke. Ya. Masalahnya di mana terus? Jadinya kan galau kan Pak, maksudnya kayak mini research question ini enaknya langsung Sebenarnya kata dari pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu mempengaruhi RQ-mu nggak sih? RQ besarmu terpengaruh nggak sebenarnya? Terbongkar nggak sih? Kalau RQ besar sih nggak begitu Enggak kan? pengaruh sih. Nah, berarti kan bagaimana cara kita memainkan kata untuk dimasukkan di RQ. Misal, kalau kata itu fiber dimasukkan, apakah pembimbing satunya akan komplain dan minta diganti? Nah itu saya kurang tahu Pak. Itu. Ya. Jadi kalau cuma debat masalah RQ itu menurut saya masih aman. Yang bahaya itu topik masalahnya. Satu ngomong betul, satu ngomong salah. Itu lebih sulit. Ya, jadi kalau di sini tips saya, ya minimal masukinlah kata-kata fiber itu di salah satu RQ. Ya. Dan ketika kamu pembimbing 1, jangan bilang kata pembimbing 2 ini harus masuk. Jangan. Itu namanya mengadu domba. Ya. Jadi lebih baik ketika ke pembimbing salah satu nggak usah bawa pembimbing satunya. Jadi setelah saya diskusi dengan ibu dan ibu misalkan, gitu ya, saya coba pikirkan alternatifnya seperti ini, karena ini menurut saya bisa mengakomodasi semua yang relevan dengan research question. Jadinya seperti ini. Coba dilakukan. Ya, intinya tidak mengadu, karena ketika dua dosen teradu, merasa teradu, ya kan? Akhirnya nggak usah dosen lah, kita aja. Ya. Apa sih yang membuat orang dalam sebuah rapat, mungkin menjadi PPH, ya, evaluasi rapat eval, debat, satu nyalakan ini nyalakan itu. Sebenarnya yang mereka perdebatkan itu bukan siapa benar salah, yang mereka perjuangkan itu egonya masalahnya. Dan kalau egonya sudah saling berjuang, nggak bakal selesai. Jadi tugasmu adalah ketika menyampaikan jangan sampai mengkaitkan dengan aspek kata dosen ini, kata dosen itu. Karena perdebatan ego itu nggak bisa selesai kecuali ganti pembimbing. Betul ya? Ya, atau saya panggil dulu untuk diselesaikan maksudnya. Ya, ditengahin lah maksud saya. Ya, hati-hati yang pembimbingnya 2, hati-hati. Kalian harus mendamaikan keduanya. Yang mungkin requestnya bisa nggak sama. Indonesia sama luar negeri itu lain. Indonesia tuh banyak tingkah, ya. Jadi waktu saya ujian S3, penguji saya itu 7 orang, dan saya harus revisi ke 7-7-nya. Bayangin nih, kadang requestnya si A dan B itu nggak sama, mencari nih loh. Dan 7 itu saya harus akomodasi untuk bisa ujian tertutup dan selesai. S3 kan tahapnya 5 kalau di UNER, UGM 7 kayaknya tahapnya. Ujiannya 7 kali. Kalau Ubaya tahu baru angkatan pertama, kayaknya lebih simpel kayaknya Ubaya. Ya, nah itu dia. Jadi gimana kita menyelaraskan beberapa maunya orang tanpa menyakiti salah satu pun. Itu sih dari saya seperti itu. Masih aman karena tidak membongkar topik itu. Ya, oke. Jadi kalau ternyata dimarahin lagi, cari saya aja. Mungkin ada cara yang lebih oke lagi gitu ya. Oke, silakan yang lain. Aman semua ini. Terus ada penguji yang merasa akuntansinya nggak relate. Misalkan kalian bahas apa ya,
bahas filsafat atau bahas apa gitu ya, sesuatu yang agak beyond dan tidak bisa menjelaskan akuntansinya di mana. Juga ada yang ngomong, aku nggak usah nguji, udah nggak ada hubungannya sama akuntansi. Ya begitu. Ya, jadi harus betul-betul bisa mempertanggungjawabkan akuntansinya di mana. Makanya kita konsultasi sekarang. Ya, ada dosen juga yang bisa menerima apapun. Ya. Entah itu relate-nya dekat atau jauh, tetap diterima, diapresiasi. Ada yang begitu tipenya. Ada yang kayaknya santai, ngasih nilainya kecil. Ada yang galak, ngasih nilainya tinggi. Jadi karakternya beda-beda dan jangan sampai kena mental di awal. Pak Ponco kan suka ngomel ya. Tapi dia menurut saya kadang ngasihnya lebih tinggi dari saya gitu ya. Tapi ya itu cara dosen macam-macam, stylenya beda-beda. Jangan kena mental dulu, ya, sehingga waktu diskusi itu kita jawabnya nggak maksimal itu loh. Ya. Yo, lagi pertanyaannya, mananya kompre? Silakan, satu paket ya. Ya dipikir, kalau ada yang mau ragu ditanyakan gitu ya, silakan. Waktu kita panjang ini 1 jam setengah 4. Pak, kalau awalnya kan kita medpen saya sih sebenarnya Ya. 2 pembimbing kan Pak. Kalau seandainya mau lanjut ke skripsi cuma ambil 1 pembimbing boleh nggak? Yang penting sebenarnya kalau dari kayak administratif ya, KPS itu akan mengasisi kalau pembimbing sebelumnya dan yang akan dituju itu tanda tangan. Ya, kuncinya bukan di KPS-nya, tapi di dosen yang bersangkutan. Ya, silakan coba ditanyakan ya kalau ke pembimbingnya kira-kira yang menurutmu lebih strong yang mana sih dengan topikmu. Misalkan si A gitu ya, coba nego sama si A, tapi alasannya jelas. Kenapa pilih 1 orang, harus jelas alasannya. Jangan karena saya nggak suka dengan dosen satunya, nggak boleh ya. Risetnya harus betul-betul bisa diterima. Biasanya itu karena topik, karena kita mengikuti risetnya dosen tersebut, melanjutkan risetnya dosen tersebut ya, yang alasannya akademik itu lebih mudah untuk di ACC. Bisa. Bahkan kalau 1, Pak nambah 1 lagi boleh nggak? Oh, boleh, asal pembimbing yang awal itu juga setuju. Kayaknya saya tahu deh, karena yang pembimbingnya 2 beberapa orang aja. Ya nggak apa-apa. Kalau pengen belajar jadi orang yang hebat meleraikan sebuah masalah, lanjutkan. Kan latihan itu kan. Gimana sih mendamaikan maunya 2 orang yang berbeda ini gitu ya. Biar diakomodasi dua-duanya. Akomodasi maunya si A, akomodasi maunya si B untuk satu tujuan yang sama. Itu sih. Sudah kan? Loh, yang mau ke Jarum kapan ke Jarumnya? Berangkat? Pengumuman 21 Juni Pak. Oh, Juni baru pengumuman. Iya. Kemarin cuma briefing berarti. Mau acara. Oh, interview ya? Penempatannya di
Oh enak itu. Gak tahu sih, menurut saya kota yang enak. Tahun lalu saya kesana. Iya, soalnya papa juga di sana kebetulan. Oh gitu. Di Noyorono-nya tapi. Oh di saingannya. Mamamu di sana sampai sekarang. Iya. Saudara saya kebanyakan pensiunan sana. Iya, memang lagi ada perubahan manajemen Pak. Jangan-jangan leluhur saya kenal sama leluhur. Sama kudus saya. Ayo silakan diskusi. Ya. Tadi yang metode perolehan hasil itu Ya. artinya interview, observasi, yang bawah itu studi kasus. Analisis dokumen atau studi dokumen. Analisis dokumen. Ya. Nah ini hati-hati ya. Ada mahasiswa nulis analisis dokumen itu isinya apa? Mempelajari jurnal, artikel-artikel jurnal. Salah loh ya, bukan itu loh ya. Kalau artikel-artikel jurnal itu maksudnya bab 2. Kalau yang bab 3 itu adalah ketika kita ke lapangan, kita itu mencari data apa? Misalkan data tentang company profile, data tentang job desk, ya, formulir pengisian invoice. Nah, itu baru analisis dokumen. Ya, jangan diisi bab 2 loh ya. Peneliti mencari jurnal-jurnal apa ini ya, atau indeks apa, bukan itu. Ada yang sudah selesai matternya? Belum. Pak, kalau jadwal penelitian itu, kalau observasi itu biasanya kalau kualitatif ada kayak minimal bagusnya berapa lama atau tergantung topik? Tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Misal nih, saya ini tentang Ormawa, BEM, misal. Pas BEM ada rapat, saya ikut rapat. Rapatnya berapa lama? 1 jam, ya berarti 1 jam. Kalau untuk topik saya bagusnya. Jadi yang di observe apanya? Yang diamati apanya dulu? Oh, artinya ya itulah Pak. Seharusnya kan saya observasi waktu di musim hujan, jadi saya bisa lihat kapasitas produksinya berkurang berapa dan lain-lain. Bisa ditanyain nggak? Interview bisa nggak? Bisa. Kalau itu sudah terjadi dan nggak sempat observe, ya di interview berarti. Oh, jadi observasinya ya Kalau sudah terjadi kan nggak bisa observasi. Ya, jadi triangulasinya interview sama dokumen. Kan pasti punya laporan nih. Hari ini jadi berapa, rusak berapa, kan ada laporan. Triangulasinya interview dengan dokumen. Observasinya enggak, karena udah lewat. Tapi nggak pernah ngamatin ya waktu musim hujan, sama sekali. pernah sih Pak. Nah itu hitung aja kalau pernah. Berapa lama sebenarnya ya? Soalnya sistemnya kalau di pabrik ini kalau hujan gitu kapasitas hariannya diturunkan 50%. Jadi 50-nya ditanggung di akhir pekan, di lembur. Oh, oke. Tergantung musim berarti ya? Iya Pak. Tergantung musimnya Iya, juga betul. kan? Kalau musim jelek lagi berarti bisa enggak kan? Iya. Ya berarti kalau mau tulis observasi ya pernah seperti initial observation, observasi awal aja, sekilas maksudnya ya. Peneliti pernah dilakukan observasi ya, atau initial observation pada bulan ini tahun ini dan ditemukan bahwa apa, silakan ditulis. Yang bahas nikel nggak ada ya? Raja Ampat nggak ada ya? Kita mau ganti topik. Ganti.
menarik loh. Itu bicara wisdom antara kelestarian alam atau perekonomian negara. Itu dilematik gitu. Berarti dibalik mobil listrik yang kayaknya green ternyata juga green ya. Kesimpulannya gitu ya. Saya pernah ngobrol sama orang sementara ya. Ternyata mobil yang pakai listrik itu nggak green, nikel. Saya ngomong, jangankan mobil, kita jalan kaki bisa membunuh semut tuh, betul nggak sih? Kita gerak itu bisa merugikan orang lain gitu. Baru jalan, nginjek rumput, nginjek semut, ya nginjek kecoa, mati gitu kan, sama. Hanya konteksnya kecil. Mau tanya, ini kan tadi bahasnya dari segi yang kualitatif. Kalau yang kuantitatif gimana, Pak? Apanya? Ya, pengujiannya. Pengujian yang mana? Penulisannya sama di bab 3 dijelaskan pengujiannya seperti apa. Nah, kalau kuanti, kuncinya gini, kuanti ya, saya kasih tahu ya. Saya pernah ikut di timnya kuanti soalnya, karena itu batch terakhir dan ada anak kuanti yang ujinya yang uji campur. Hati-hati pertanyaan. Kadang ada pertanyaan yang lucu. Ya. Kenapa harus dilakukan uji T? Dan anaknya nggak bisa jawab, itu bahaya. Ya. Kenapa Anda pakai regresi? Harus bisa jawab. Jadi pastikan walaupun kita menggunakan software, tapi kita harus tahu itu untuk apa. Gitu. Uji itu untuk apa? ANOVA itu untuk apa? Uji beda itu buat apa? Basic knowledge-nya itu maksudnya. Bab 3 jelaskan juga lebih baik. Menggunakan uji ini untuk mengukur apa gitu ya. Jangan cuma uji ini titik. Nanti susah pertanggung jawabannya. Biasanya kalau yang kuanti selain itu ya, itu yang mahasiswa kadang nanya sebenarnya untuk hipotesis itu di bab 2 atau bab 3. Kalau tanya ke saya, jawabannya tergantung. Kalau penjelasannya terkait dengan hipotesis dan modelnya itu pendek, masukkan bab 2 terakhir. Kita ngomong teori, selesai, hipotesisnya apa? Baru ngujinya gimana? Tapi kalau ternyata penjelasan modelnya itu terlalu panjang, pakai SEM atau apa itu yang rumit sekali, mungkin bisa bikin bab sendiri. Isinya hipotesis. Silakan. Jadi bab itu tuh membatasi kelelahan pembaca, makanya dikasih bab. Kalau nggak ada babnya lelah loh baca itu. 100 halaman, 200 halaman, nggak ada breaknya. Ya, bab itu untuk break. Saya dulu waktu riset yang di S3, bab saya 7 total. Ada 7 bab, ya karena terlalu panjang, jadi harus saya pecah konsentrasinya supaya nggak lelah. Sama, ya seperti itu. Kalau di kuali kan yang kita wawancara siapa? Kalau kuanti kita pakai kuesioner, bukan data sekunder ambil ya. Yang pakai kuesioner jelasin kita nyebarnya kemana, pakai teknik apa, betul-betul random sampling atau ada purposifnya atau apa, ya itu harus dijelaskan. Alasan memilih narasumber atau orang yang mengisi kuesioner, teknik surveinya seperti apa, ya, urutannya kira-kira sama. Terus bagaimana reliabilitas dan validitasnya, bagaimana analisisnya, ya baru jadwalnya seperti apa.
minggu depan agendanya konsultasi kuanti ya, betul ya? Iya, minggu depan konsultasi juga minggu terakhir ya, yang masuk dosen kuanti kayaknya. Kalau di kuali itu biasanya apa sih yang jadi masalah di anak-anak sehingga nilainya itu nggak bisa kayak bagus gitu Pak? Nah, kenapa ada yang nilainya jelek ya? Iya. Oke. Padahal menurut pembimbingnya itu sudah sesuai gimana maksudnya. Oke, ya. Sekarang pembimbingnya dulu, ya pembimbingnya. Kenapa sih ada mahasiswa yang sudah di proses bimbingan tapi nilainya jelek? Ya, bisa jadi ini pengalaman saya nggak tahu dosen lain. Kadang kalau anak itu sudah kepepet, kalau dia telat lagi kena DO, ya pasti akan saya loloskan. Coba saya ngomong nilaimu kayaknya maksimal B, maksimal. Bisa C, bisa BC. Ya bisa jadi itu karena kondisinya sudah kepepet, itu sudah nggak bisa kita papain. Oke. Nah untuk kondisi yang normal, ya jawabannya sama. Tadi kan dari pembimbing 1 dan 2 aja kakinya bisa nggak sama gitu. Karena perspektif tiap dosen itu nggak sama. Jadi ya, sebaiknya ketika kita mau ujian, tanya sama pembimbingmu, Pak, Bu, yang uji siapa aja? Tips dari saya. Ya kadang kan nggak keluar dulu kan, tapi kan pembimbingnya kan tahu duluan. Karena saya ditanya, Pak Budi bisa nguji nggak tanggal sekian? Saya tanya, yang nguji siapa aja? Ya nggak ada apa-apa sih, saya pengen tahu. Karena kalau saya kan ngecek alokasi dosen supaya nggak ada yang kebanyakan dan terlalu sedikit. Dan dosen-dosen itu pasti tahu. Ya, ketika diumumkan hari H, ya James ujian tanggal sekian, tanya ke dosen pembimbingmu. Kalau dia mau ngasih tahu, itu strategi yang bagus. Jadi dia siap-siap. Kalau yang uji seperti ini, maka kira-kira aku harus bagaimana? Itu penting. Nah, kebanyakan ya tadi karena kita nggak cukup mengenal pengujinya seperti apa, jadi ya itu mungkin menurut pembimbingnya bagus, tapi pengujinya itu agak beda cara berpikirnya. Yang nggak ketemu, sebagus-bagus apapun ya nggak ketemu. Nggak ketemu. Kalau jurus saya, ini jurus nakal gitu ya. Jadi kalau saya masukin artikel ke jurnal, saya cek ya, untuk Indonesia terutama ya, saya cek reviewernya siapa saja. Jadi kalau topiknya ini, saya bisa prediksi reviewernya kalau nggak ini ya ini. Lalu di daftar pustaka, saya cari artikelnya mereka yang relate, ya. Karena kredit itu sebuah apresiasi buat mereka, itu apresiasi. Wali siapa sih? Saya, Pak Joko, Pak Ponco, lagi ya? Paris. Budiana. Ya kalau bahas tentang isu-isu tentang green, sustainability, mindfulness ya kalau bisa masukin semua tulisan mereka. Jadi waktu presentasi dituliskan, ya. Saya juga waktu itu mendapat inspirasi dari artikelnya Ibu. Wah kena sudah itu. Itu masih nilainya nggak mungkin lah. Ya saya sering nego sama orang soalnya, ketemu klien apa kan saya sering negosiasi. Jadi ilmu kayak gitu tuh penting. Ya. Bukan cari muka, kalau cari muka kita ngomong tapi kita nggak lakuin. Kita lakuin. Dan ini relevan dengan yang mana kita bisa jelasin. Bukan cuma pasang nama doang. Jelasin. Itu untuk meminimalkan resiko tadi. Walaupun kita nggak bisa predik semua dosen. Aneh nanti kalau semua kita masukin malah yang masuk akal. Kita minimal 2 dari 3 penguji sudah Anda pegang, itu sudah lumayan. Kan cuma nyerangnya 1 aja, ya. Perangnya cuma 1 orang. Pembimbingan pasti pro kalian, toh. Kecuali bimbinganmu tukaran terus gitu ya. Maksudnya bunyinya nggak baik, itu bahaya. Saya pernah ikut gitu ya. Pembimbingnya ini ngomelin mahasiswa diuji. Serius ini. Sudah disalahin sama penguji lain, pembimbingnya nambah.
Karena ternyata apa yang disampaikan ketika bimbingan nggak direvisi sama dia, itu kan problem namanya. Ya sekalian ditambahin. Sikat. Kan sudah saya kasih tahu, kenapa nggak kamu lakukan? Kenapa gini? Kenapa gitu? Ya jadi selama kolaborasinya bagus, prosesnya baik-baik, minimal kekuatanmu sudah ada 1 dari 4 kunci pembimbingmu. Tinggal minimal ambil 2 ini itu ya, atau siapalah. Cari strateginya gimana. Ada misalkan kalau saya kan orang yang cenderung open mind, very open mind. Mau bahas Candi Borobudur, silakan. Mau bahas ini, Jin Tuyul Kuntilanak, silakan. Selama bisa dikaitkan dengan akuntansi. Tapi nggak semua dosen seperti itu. Jadi hati-hati gitu. Framingnya hati-hati. Berita yang sama bisa kita framing dari berbagai cara. Cara menyampaikannya lebih hati-hati. Kalau kayaknya dosen yang sangat kaku dengan akuntansi, ketika presentasi juga highlightlah di akuntansinya. Jangan sampai kendor. Nah itu pentingnya kita mengenal diri sendiri, mengenal lawan, mengenal medan, 100 pertempuran, 100 kemenangan. Katanya ahli seni perang Sun Tzu ya, mungkin tahu. Kan dia ngomong seperti itu. Kuncinya kita mengenal siapa yang kita hadapi itu. Kalau Pak Aris cerita di kelas, saya nggak tahu cerita nggak. Tadi cerita di acara pimpinan, dia cerita waktu dia PDKT sama pacarnya, sekarang istrinya. Pertama kali ngapel, dia tahu mertuanya suka martabak. Ngapel kedua, bawa martabak. Dia kan mengenal lawan juga gitu. Akhirnya dapat, mertuanya kepegang duluan. Wah ini si nikah sama aku. Ya, udah lumayan. Ya kalau mau mendekati itu yang ditaklukkan calon mertuamu dulu. Terus percayalah, itu jurus yang paling dahsyat itu. Selama hubungan mereka bagus loh ya. Kalau hubungan anak sama orang tua nggak bagus ya lain cerita. Itu kondisinya bagus, itu serangan yang bagus. Saya juga dulu saat waktu kalau istri saya pulang, dulu pacar saya pulang ke Kediri, gitu kan? Kadang itu kami memberikan sesuatu untuk mertua, tapi ketika istri saya pulang, saya nggak ikut, saya di sini. Dia ngomong, ini oleh-oleh dari Boni, lain jadinya. Dia tahu harus begitu. Kalau saya ngasih ke ibu saya, ya saya ngomong, ini kemarin pas jalan-jalan ke toko, ya si Evelyn lihat ini bagus buat mama. Itu penting. Bahkan sekarang pun ketika kita sudah menikah juga sama. Ya menjaga itu harmoni, karena kita tahu yang kita hadapin siapa gitu ya. Kalau saya ke ibu saya ya, dan yang ngasih saya itu normal, itu biasa. Tapi yang ngasih mantu itu beda. Enggak sama. Ya kan kami penyatuan harta bukan bisa harta. Jadi kode in out-nya dari siapa sama aja. Ya di profiling ya, dosen-dosennya ya, mulai nanti ketika daftarnya keluar di profiling ya. Saya waktu bimbingan tanya, ini pengujinya ini biasanya gimana ya pertanyaannya ibu ini? Tanya sama dosen pembimbing, pasti dikasih tahu. Dan presentasi jangan sampai membuat pembimbing, jangan sampai membuat penguji itu nggak suka dengan kalian. Hati-hati ya. Contoh yang bikin nggak suka itu apa? Cuma baca geremeng lagi, itu bikin nggak suka. Kesannya nggak bagus. Ya kalian kesannya nggak siap gitu. Terus banyak tipu di PPT-nya, tadi sudah saya singgung, itu juga jangan sampai terjadi. Buruk sekali. Terus sikap. Ya kostum juga hati-hati. Kalau laki-laki ya bajunya dimasukkan, sampai dikeluarkan terus pakai almater. Setahu saya pakai dasi, setahu saya. Tapi banyak yang beberapa nggak pakai. Ada dosen yang alergi.
ya diceramain dulu sebelum presentasi itu mentalnya sudah ya pakai outfit yang bagus, harusnya pakai dasi ya, silahkan di bawah pakai. Dari penampilan kelihatan siap diuji daripada yang ya kacau itu kostumnya gitu ya. Yang cewek juga yang rapi. Karena yang dinilai orang itu bukan cuma paper kalian. Percaya nggak percaya, semua orang itu subjektif dalam menilai. Penampilanmu, caramu masuk, caramu nyapa, itu semuanya ternilai. Dan itu bekerjanya emosional, bukan rasional. Ya, jagalah aspek itu. Terus sebisa mungkin tidak perlu menangis. Walaupun hampir tiap semester pasti ada drama itu ya, nangis. Kalau bisa tetap tegar lah, apalagi cowok. Ada nggak cowok yang nangis? Oh, ada. Tapi janganlah, kalau bisa jangan. Selama kita nguasain, ya kita mampu, ya mestinya kita akan confidence. Kalau yang sering ikut lomba kan sudah tahu di juri itu seperti apa, sudah tahu. Oke, silakan saya open pertanyaan lagi. Oh iya, ada ini juga apa, ada bagus, kirim ke emailnya akuntansi yang feedback soal 86. Dia cerita ada dosen pembimbing ya di WA nggak pernah dibalas, sudah rapat sudah tak sampaikan ya, Bapak Ibu masing-masing mohon lebih perhatikan kalau ada yang ngechat untuk bimbingan, kasihan mereka. Sudah saya sampaikan. Sudah berubah belum? Sudah datang. Kalau belum berubah ngomong lagi, kirim lagi. Ya, jadi feedback SOA itu bukan cuma formalitas ya, tapi itu langsung saya follow up. Dan kalau saya follow upnya itu saya nggak mau pakai lama. Contoh, nggak tahu toiletnya kotor lagi nggak? Kalau kotor lagi ngomong lagi, ya, kirim surat lagi ke saya. Ya. Sudah saya laporkan. Saya kedua ke fakultas ya, ke direktur yang ngurus itu juga langsung ke univ. Tak kirim dua-duanya, mana yang jalan duluan. Ya, kalau masih nggak betul, saya naik lagi ke WR3, WR4 fasilitas. Ya, karena komitmen saya ya gitu, saya nggak mau kalau anak saya kuliah, kampusnya juga nggak kooperatif, dikasih feedback nggak diperbaiki gitu ya. Saya juga nggak mau. Jadi kalau memang ada sesuatu yang nggak bagus, terus kirim email lagi, nggak masalah. Dan identitas kalian waktu rapat tidak saya tampilkan. Tenang saja. Itu bisa jadi topik tidak skripsi. Oh bisa. Kalau balance scorecard itu ngomong customer perspective, yaitu topik. Ya. Gimana ngomongin revenue financial perspective-nya dapat kalau yang customer values-nya kita nggak beres? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Karena paradigma pengelolaan akuntansi itu menggunakan balance scorecard. Cara berpikirnya loh ya, tapi bukan bikin aturannya enggak. Paradigmanya begitu. Kalau customer value-nya nggak beres, itu pasti karena bisnis proses kita nggak benar. Sistem komplain, sistem perbaikan, maintenance itu nggak benar. Ya. Kalau proses bisnisnya nggak baik, itu pasti human capitalnya nggak beres. Learning and growth, kan begitu cara berpikirnya. Jadi kalau manusianya nggak benar, jangan harap prosesnya benar. Proses nggak benar, jangan harap customer puas. Kalau customer nggak puas, jangan harap revenue-nya juga bagus. Ya itu pola berpikir saya di akuntansi. Makanya service, hospitality, layanan itu penting. Dulu pernah ada komplain AC bocor di mana ya? Itu juga langsung saya proses, agak lama sih, nggak sampai seminggu tapi beresin. Ya karena ada laporan, kalau nggak ada laporan, saya nggak bisa proses. Ya upaya juga sulit untuk proses.
proses. Banyak ya topik ya. Jadi kalau mungkin ada yang tahu ya, di mitologi Yunani ya ada seseorang bernama Midas ya. Langsung saya nggak ngomong Midas itu enggak, itu punyanya Pak Dedi ya, proyeknya beliau enggak, tapi memang ada ceritanya. Tahu ya Shannon ya? Iya Pak, yang Tahu. kalau dipegang Nah betul, jadi ada istilah Midas touch gitu ya. Jadi apa yang dipegang oleh si Midas itu pasti jadi emas. Iya. Ya, misalkan saya pegang kursi jadi emas. Ya, kalau dari seorang peneliti harusnya begini, kita nggak harus punya Midas touch itu ya, tapi kita harus punya setiap apa yang aku lihat itulah inspirasi peneliti. My vision is my inspiration. Jadi setiap kita melihat, mendengar apapun itu jadi topik. Harusnya mahasiswa itu begitu. Itu terjadi karena kita peka, karena kita kritis, dan karena kita banyak baca. 3 itu. Ya, jadi kalau saya ngasih pelatihan tentang creative thinking di perusahaan company gitu, kadang saya minta buatlah 100 ide bisnis baru langsung on the spot. Kalau dipaksa keluar, ya karena kita nggak dilantik jadi nggak keluar. Itu tadi, ya kita harus peka, kita harus juga banyak baca. Jadi ide itu banyak. Kalau memang topik skripsinya masih biasa, normal, ya berarti jadikan setiap apa yang dilihat itu adalah potensi topik skripsi. My vision is my inspiration. Nah, saya barusan ngomong sama anak-anak tim sosial media akuntansi. Jadi konten kreator itu begitu. Lihat kucing jadi konten. Ya, lihat sepatu rusak jadi konten, semua jadi konten. Kita di mana di mall jadi konten, ya, karena setiap yang aku lihat itu konten. Ya kalau nggak dilatih nggak bisa, terutama banyak baca ya. Oke, lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Ya. Ini pertanyaannya ini sih Pak, apa kalau sebenarnya diuji itu dosennya dosennya kalau sebenarnya kita ujiannya kuantitatif gitu, dosen Dosennya? pengujinya kuantitatif gitu. Defaultnya begitu. Oh. Defaultnya begitu. Jadi kalau kita kuali, yang uji Kuanti. defaultnya pasti kuali. Kecuali tadi untuk anak-anak yang memang sudah sudah itu batch kepepet terakhir, waktunya habis, kan nggak mungkin kita pecah jadiin 1. Itu bisa kalau majuinnya terakhir, itu bisa random. Tapi kalau masih awal-awal, tengah, itu normalnya yang uji akan sesuai dengan paradigmanya. Jadi gini, saya kasih tahu dapurnya akuntansi ya. Jadi kita agak beda dengan kampus negeri. Ya. Jadi di akuntansi itu setiap memasuki semester itu kita kirim Google Form ke setiap dosen. Minat nguji kuali apa kuanti? Ya. Minat nguji topik apa? Misalkan saya pilih kuali pajak, tak makan. Kalau ada yang kuali pajak mungkin saya juga bisa nguji. Pajak tapi kualitatif. Ya. Keuangan tapi kualitatif juga saya ambil. Jadi setiap dosen mengisi topik sama paradigma. Nah, sistem kami yang dibuat Pak Aris itu akan mengacak sesuai 2 constraint tadi. Misalkan ada anak ngambil topiknya AM, nanti daftar yang keluar siapa saja. AM-nya kuanti, nanti yang kuanti dan minat AM siapa, itu yang keluar daftarnya. Ya, jadi sistemnya seperti itu. Kecuali dosennya salah minta. Normally seperti itu. Jadi so far aman sih, kecuali untuk batch yang terakhir itu bisa agak-agak karena sudah nggak ada waktu lagi, kita split pengujinya 4 yang diuji cuma 1, nah mungkin pasti dilarang sama univ ya, karena nggak efisien, makanya jadikan 1. Jadi cepet-cepetlah diselesaikan. Kalau kali-kali ya itu tadi random yang uji nanti, ada kemungkinan random. Ya kayak saya uji, saya ikut, tapi yang saya uji
3 kuanti, 2 kualitatif. Ya, yang 3 kuanti, 2 kuali. Ini dosennya random. Karena pertanyaannya akan semakin unpredictable. Betul ya? Unpredictable pertanyaannya. Saya uji kuanti, yang saya kejar, kenapa pakai rumus itu? Kenapa pakai uji itu? Itu saya tadi. Karena saya orang kualitatif, reasoning kan. Yang dikejar itu reasoningnya, why? Dan ketika keluar hasilnya, saya tanya, implikasinya mana? Kok nggak ada? Nggak ada implikasi berarti belum selesai risetnya. Ya, nah jadi sebaiknya ya itu jangan mepet-mepet lah kalau mau ngumpulin ujian di awal. Jadwalnya mestinya sangat masuk akal sih. Kita nyelesainnya dalam setahun ya. Mappen, skripsi kan 1 semester. Jadi kan total hampir 1 tahun. Itu mestinya normal. Mestinya normal. Selesai maksudnya. Karena biasanya pembimbing akan ngasih tahu. Kalau kamu maksa topik itu, mungkin selesainya berapa semester. Biasanya dikasih warning. Kalau mentalnya mau macam-macam, ya biasanya dosennya akan ngomong, jangan itu terlalu luas, nanti nggak selesai. Ya, jadi normalnya harusnya selesai. Tapi namanya mahasiswa kadang injury time baru banyak masukin berkas gitu loh. Dulu saya waktu S1 ya hampir 6 bulan ya, sama saya waktu S1 hampir 6 bulan tapi nggak sampai kelar. Hampir 6 bulan. Ya Bang, tapi kalau dipanggil sidang gitu mendadak atau dikasih spilling waktu? Nah ini menarik ini, menarik. Normalnya paling cepat 3 hari. Ya, artinya gini loh, ketika kita masukin berkas ke PAJ, asumsinya kita sudah siap diuji kompre, siap diuji tugas akhir, laporan skripsi. Ya, jadi ketika masukin berkas, kapan kompre? Paling cepat 3 hari. Karena kalau minta besok nggak mungkin, dosennya ngomel-ngomel pasti. Dadaan ada jadwal lain. 2 hari juga agak dekat. Paling cepat 3 hari. Bisa 5 hari, bisa seminggu. Oke, tergantung antrian juga. Paling cepat 3 hari. Pernah nggak 1 hari? Oh pernah. Kenapa? Ya itu injury time tadi. Kan sudah keburu mepet. Ada kuota 1, ada anak masukin hari ini, pas kuota terakhir, besoknya langsung ujian. Jadi ketika kita masukin berkas, pastikan kalian sudah siap diuji kompre dan ujian skripsi. Paling nggak komprenya dulu deh. Jadi jangan masukin berkas kalau komprenya nggak siap. 80% lah sudah siap, baru masukkan. Ya. Kalau IP kalian 3 di atas 3, mestinya kompre itu nggak masalah. Serius. Kalau yang IP-nya mungkin ya waktu mata kuliah PA-nya masih dapat C, dapat apa kurang, itu yang importnya lebih besar. Karena jadi omongan loh, anak yang nggak lulus, nekat ujian lagi nggak lulus lagi, itu jadi omongan dosen. Anak ini bonek gitu ya, ngasal bonek dan seterusnya, itu nggak bagus. Nah, setelah kompre, skripsinya kapan? Sama. Kalau kita itu injury time dan masuk ya kuota sisa terakhir, bisa paling cepat 2 hari langsung ujian skripsi. Kalau 1 hari nggak ada, kalau skripsi loh ya, kalau kompre ada. Ya, jadi asumsinya ketika masuk berkas itu sudah siap untuk diuji. Itu ya jawaban saya. Kalau sampai terdeteksi ada kecurangan akademik, pasti nggak lulus. Itu normal ya di mana-mana begitu, pasti nggak lulus. Dan kalau nggak lulus karena kecurangan akademik, ngulangnya boleh nggak? 5 hari lagi nggak boleh, semester depan. Jadi pasti harus bayar lagi. Kalau kecurangan akademik, kalau nggak lulusnya karena memang salah rumus, ya salah model, salah apa, minggu depan ujian lagi masih bisa, nggak ada masalah. Tapi kalau curang kita nggak bisa toleransi. Harus next semester baru boleh daftar lagi. Maksimal berapa kali Pak? Untuk 5 hari lagi boleh itu, terus maksimal berapa kali ujian? Ujian untuk ngulang, yang kompre atau yang Kompre.
Kompre. Bukan, yang setelahnya. So far sih belum pernah sampai ujian nggak lulus, ujian nggak lulus lagi. So far sih selama saya tahu itu yang kedua kemungkinan akan lulus karena kan pembimbingnya pasti akan lebih intens. Oke, kalau kompre sampai 5 kali ada nggak? Oh ada. Itu terlalu cinta sama akuntansi. Sampai kompre 5 kali, ya. Ya kalau semakin hari semakin baik, naik turun masalahnya kayak harga saham gitu. Naik turun. Kan bahaya, skillnya naik turun. Kadang pengujinya itu sampai karena sudah frustasinya, sudah deh terakhir ujian sama saya, pertanyaan saya apa? Ulangi lagi jawaban gitu kan. Ada nggak yang masih nggak bisa? Ada. Serius ini. Aduh ini gimana nih kayak gini nih? Kompre itu basic kok, tenang aja. Gak ada yang sampai tinggi-tinggi, ditanya tinggi. Kalau paling tinggi itu kalau di sistem, misalnya kan sistem. Ya. Saya itu nggak pernah nanya tentang database design, tapi gambar rea itu nggak pernah. Karena buat saya itu middle dan advance database. Tapi kalau tanya kenapa perusahaan pakai database, apa bedanya dengan yang enggak, keunggulannya di mana, itu saya tanyain. Ya, tahu flowchart nggak? Pernah ke Indomaret nggak? Gambaran flowchartnya. Itu kan gampang toh. Si anak sing kualik gambar flowchartnya, dokumennya kebalik gitu ya. Kalau AM, saya ngerti AM juga simple, sederhana. Paling nggak sampai ke AM sih, banyak ke costing, akuntansi biaya. Apa bedanya tradisional dengan edisi? Apa bedanya variabel sama fixed cost? Ya seperti itu. Jadi ketika nanti kalian wawancara kerja ditanya basic itu tahu. Itu QC terakhirnya kalian tuh Mas. Sebelum dirilis keluar produknya. Iya dong, jangan sampai nanti ditanya jurnal nggak ngerti. Saya dikomprin sama alumni itu kan, Pak lulusan Bapak Pak ditanyain kas itu kas itu di mana? Di laba rugi gitu ya. Kas. Aduh, tak tanya siapa anaknya namanya? Oh ternyata BP ya, aktivis ya. Aduh, waduh. Ya kalau yang AK ya biasanya suruh jurnal. Ya. Kalau pajak ditanya BPN, BPH, rumusnya gimana ya? Bedanya wajib pajak orang dengan badan apa? Pak, Ya. saya punya pertanyaan. Kalau saya kompre, cuma nggak lulus di pajak aja. Ya, oke. Jadi kompre itu nilainya kompre itu average. Minim kan 55. 55 itu kan lolos. 54 enggak ya. Jadi kalau misalkan ada 4 kan, SIA, AM, keuangannya 100, nya 0, rata-rata masuk nggak 55? 300 bagi 4 masih masuk kan? Masih ya? Berarti lulus. Kondisinya 100, tapi Kalau 100 Seperti peraturan nih sama. Tapi masih ada average kok, itu average ya, bukan salah satu. Peraturannya kayak gini saya. Tapi yang ekstrem itu enggak ada kok, belum pernah. 20 yang ada, itu enggak pernah. 20. Karena pasti jawab kalau salah gitu. Jawab KP salah KP berarti 20 kali 4 80. Ini kayaknya serunya nanya seputar ujian ya. Lebih seru kayaknya. Ada lagi? Sudah cukup? Ya. Yang pelit nilai nasi kompres tau. Wah, iya. Pelit itu relatif. Intinya gini sih, rata-rata ya, karena kan yang uji pasti 4, nggak mungkin lah yang uji itu pelit semua itu nggak mungkin, nggak mungkin, ya dan obrasma juga nggak mungkin karena setiap orang kan punya perspektifnya masing-masing, ya. Jadi
maksudnya pelit atau enggak tuh gini, kadang tuh ada mahasiswa tuh sudah effort ya, dia nggak bener banget tapi sudah effort, itu dihargain kan begitu ya, ada yang begitu ya. Tapi nggak semuanya begitu, macam-macam ya, kalau saya lihatnya sih kebacot atau enggak. Kalau gambar flowchart lambangnya sudah salah semua ya sudah, goodbye ya, pelit lah itu, nggak tahu sih, itu perspektif juga kan, keterlaluan menurut saya. Jelasin revenue cycle itu activitiesnya apa, nggak ngerti, itu kan keterlaluan kalau begitu. Tak tanya siamu apa, AB pak, wah itu keterlaluan berarti. Ya mungkin saya jadi orang pelit waktu itu. Tapi kalau asisten, kadang lain, kamu asisten apa? Siar. Ya masa asisten diragukan gitu kan. Itu apa asisten? Banyak kan di sini. Ya kalau asisten kan itu sehari-harinya kalian. Jadi kalau ditanya kan pasti gampang lah. Maksudnya daily soalnya. Pokoknya ciri-cirinya gini, kalau dosen maupun pengujimu sudah tanya tentang hal-hal yang gak relate, itu berarti kalian sudah dianggap layak di situ. Kadang assessment-nya cuma sebentar. Apakah yang ujian komprenya di akuntansi sistem gitu ya, itu 30 menit dan 10 menit, itu gimana hasilnya? Kalau misalkan dalam waktu 10 menit, 7 menit, terus dosennya nanya yang enggak, itu kemungkinan apa? Maksudnya enggak ini kayak Nah apa? gini ya. Dulu asisten ya, ada masukan nggak buat asisten? Oh ya, enggak gitu kan. Itu kemungkinan besar sudah aman. Karena kadang nggak usah 10-15 menit, 5 menit diskusi pertama, saya bisa prediksi anak ini nilainya berapa. Logiknya udah kelihatan, logikanya sudah kelihatan, nggak usah panjang-panjang. Akhirnya saya nanya, kamu skripsinya bahas apa gitu ya? Ya dulu milih bayar kenapa sih? Marketingnya keluar. Ya itu pentingnya kita mengenal psikologis lawan bicara. Saya nggak ngajarin untuk apa ya untuk melakukan sesuatu yang nggak benar itu, tapi dalam komunikasi, dalam negosiasi mengenal lawan itu penting. Mengenali gelagat lawan bicara. Biasanya kok tanyanya tidak nih, malah pengalaman di asisten ya, pengalaman ini, pengalaman itu apa artinya? Itu kan sinyal sebenarnya, signal teori itu kan, harusnya kita tahu. Kalau tanyanya, kamu belajarnya gimana sih kemarin? Wah itu tanda buruk berarti. Kamu kapan belajarnya? Kemarin pak, kemarin ya. Pantesan nggak ngerti semua, itu tanda buruk. Oke, ada lagi. Ya, siap? Siap lepas landas? Ya iya dong, satu dosen. Ya kan mau digodok berapa orang? Apa tanya apa lagi? Enggak Pak, dia takut kalau contoh kompre satu matkul digodok berapa Oh, orang? enggak. Satu mata kuliah satu dosen. Satu buat aman. Berapa lama Pak biasanya? Normalnya 10-15 Per matkulnya. per matkul. Kadang yang 18 selesai, ya itu antara hancur banget atau sudah oke banget. Kalau cepat itu tadi tergantung statement yang keluar apa. Kalau pertanyaan enggak ya berarti ya kemungkinan aman. Kenapa? Saya hafal buku kok Pak. Oh, hafal buku ya? Enggak, Pak. Ya buku berarti. Ya wis, kalau sudah ada lagi ya disiapkan sampai diselesaikan matematiknya, jangan lupa dikumpulkan, jangan terlambat ya. Terlambat terusnya susah nanti, terlambat submit maksudnya.
Oke, dan pesan saya, usahakan artikel dosen yang relate dengan topikmu dimasukkan untuk menjaga keamanan nanti. Ya. Tapi kalau nggak ada gimana? Kalau nggak relate jangan dipaksa. Jadi terpaksa. Apa? Tidak ada komikus. Iya, iya. Iya. Iya, karena kan seni negosiasi kan mengakomodasi semua maunya orang. Tidak ada jurus lain, Pak. Sulit. Kecuali dosen itu nulis buku yang sifatnya general. Ya. Misal, saya nggak minta kutip ya. Misal, saya punya buku judulnya Fund Research. Itu bahas kualitatif, A to Z. Pasti masuk di topik apapun kan. Mau ngomong meter. Pak Joko juga pernah nulis buku tentang meter. SPK pernah. Ya, jadi semakin itu tadi sih, semakin terakomodasi, mestinya akan semakin secara psikologis semakin baik. Rata-rata dosen kita punya buku semua, artikel pasti punya semua, pasti itu. Ya tinggal dilihat nggak kan itu masalahnya. Kan dia nggak mungkin, wah ini kok daftar pustakanya kok jelek nih punya saya nih, nggak mungkin, nggak mungkin kan? Oke, cukup presentasinya jangan lupa. Gak ada lagi ya pertanyaan? Ya, sudah telat semuanya. Selamat sore, terima kasih. Shortopia. Tanggal 14 AK sama pajak, AK sama audit. Satu itu AK audit satu sistem. AN. Kita